Sobat Roni Loka, sebelumnya kita udah mengunjungi Georgia Aquarium. Kali ini saatnya kita mengunjungi Coca-Cola. Jadi ini adalah markas Coca-Cola Sobat Roni Loka di Atlanta. Jadi kemarin itu kita udah ngelihat perusahaannya besar sekali, dan mereka itu mendedikasikan satu kompleks untuk menceritakan sejarah dari Coca-Cola. Ayo kita intip ke dalamnya ya. Nah, sekarang kita mau masuk. Kita udah beli tiketnya. Waktu itu kita beli tiketnya combo dengan Georgia Aquarium, jadi harganya sedikit lebih murah. Roni Loka, sekarang kita udah masuk di dalamnya. Kita disuguhi dengan berbagai macam botol Coca-Cola. Kayaknya dari berbagai negara gitu. Nama tempat ini adalah World of Coca-Cola. Nih. Dia punya headquarter juga di Atlanta, Georgia. Wah, ada next show-nya dalam waktu sekitar 6 menit lagi. Iya. Wow. Going to proceed to the theater, watch a 6-minute film called Moments of Happiness. After the film is over, you're going to explore a museum. The Coca-Cola Museum has 7 exhibits. We have 3 downstairs and 4 upstairs. Downstairs we have Vault Beverage Lab Studios. Upstairs we have stories, the discovery icons, and our tasting. Dapat mitos kalau Coca-Cola itu mengandung kokain katanya. Rupanya memang betul. Dulu waktu pertama kali dengar memang itu tujuannya. Oh, gitu ya. Karena dibaca di Wikipedia kan, dia tuh Coca-Cola tuh resepnya dibuat oleh seorang tentara konfederasi. Namanya Pemberton. Pemberton tuh yang di memorialisasi jadi nama tempat daerah ini. Jadi dia bikin kayak campuran minuman untuk meredakan rasa sakit yang kayaknya ada cedera di dadanya karena perang. Gitu ya. Itu mengandung kokain. Oke, nah sekarang kita udah di dalam bioskopnya dan kita akan nonton sejarah dari Coca-Cola. Ntar lagi ya. Oke, Sobat Roni, jadi keren banget begitu show-nya selesai. Ternyata layarnya bisa diangkat dan menuju pintu. Ya, kita masuk ke dalamnya ya. Jadi Sobat Roni Loka, kita tadi udah keluar dari ini bioskopnya. Layarnya dibuka menuju ke pintu ini dan disambut dengan ini kayak Coca-Cola. Terus di sebagian sininya itu ada bagian The Vault. Ini bagian apanya ya? Di sini kita akan belajar resep rahasianya. Ayo kita masuk ke dalam nih, Sobat Roni Loka. Ini awal sejarah dari Coca-Cola. Coca-Cola itu ditemukan oleh John S. Pemberton pada tahun 1886. Mana wajahnya? Di belakangnya loh. Oh ya. Sama janggut. Oh, jadi kita pindah ke Atlanta ya? Ya. Ini kayaknya bisa dibuka itu. Sobat Roni Loka, jadi resepnya itu ditemukan oleh si Pemberton pada tahun 1880-an. Pertama kali dia jual itu pada Mei 1886. Dan akhirnya resep dari Coca-Cola itu dibeli oleh Bapak Candler ini. Jadi semua patennya sekarang dimiliki oleh Bapak Candler. Oh, ternyata dia jual lagi loh. Dijualnya lagi tuh dengan harga 25 juta dolar. Dia jual ke siapa lagi ya? The Secret Formula. Jadi tahun 80-an John Pemberton itu dia tentara
dan juga farmasis. Dia bikin resep Coca-Cola. Terus tahun 88 resepnya dibeli oleh Candler. Asa Candler. Ya, sampai akhirnya Dijual lagi kan oleh Candler nih. ke seorang banker namanya Ernest Woodruff. Nah, menarik ya, saat si Candler yang punya Coca-Cola, dia itu menyimpan semuanya, resep-resepnya, struk belanja dari bahan-bahannya. Jadi semua orang yang disuruh untuk mencampur bahan-bahan itu nggak tahu itu apa aja bahan-bahannya. Dan dia betul-betul menyimpan rahasia itu lama. Sebelum akhirnya dia jual lagi. Nah, ini cara dia pembuat dari botol-botol Coca-Colanya zaman itu, Sobat Roni Loka. Jadi Sobat Roni Loka, cara mereka menampilkan sejarah itu sangat unik. Ada yang tulisan, ada yang bentuk kayak di layar seperti itu. Iya, ada university ya di sini. Ya. Terus ya, Sobat Roni Loka, ternyata masalah resep Coca-Cola itu adalah perihal besar karena berbagai negara mengklaim Coca-Cola itu berasal dari negaranya seperti India. Bahkan untuk meredakan rumor itu, pemilik ketiga dari Coca-Cola itu Bapak Woodruff ini adalah untuk tidak membuat perusahaan di India selama 2 dekade. Jadi banyak juga pada zaman itu orang-orang yang berusaha menciptakan Coca-Cola di luar untuk bisa mengalahkan Coca-Cola dengan harga yang lebih murah. Oke, Sobat Roni Loka, kita masuk ke bagian bioskop yang kedua nih, yang menjelaskan tentang secret formula, tapi sepertinya nggak boleh direkam juga, Sobat Roni Loka. Do not pass this water red line. Do not lean over. Do not try to touch the hand screen. We'll take out the pictures that you like, and when you're ready to exit out, you're going to exit out right here from your right hand side. Wow. Keep enjoying yourself at a tour at the world of Jadi Sobat Roni Loka, Coca-Cola. katanya resep Coca-Cola itu ada dalam sini, resep aslinya. Dalam lemari besi. Iya, dan menariknya ujung-ujungnya mereka bilang nggak akan ngasih tahu apa resep rahasianya karena setelah kalau kita tetap jaga rahasia itu akan tetap magic gitu, magical. Oke, ini dia. Jadi bagian ini Sobat Roni Loka ditampilkan bagian dari cabang olahraga, terus juga artis-artis yang di-endorse oleh Coca-Cola, termasuk produk-produk terbaru seperti yang kita lihat di sini. Labubu. Tuh, Labubu kolaborasi dengan Coca-Cola. Ini dia. Siapa lagi? Taylor Swift juga. Oh iya. Ini dia. Kalau ini adalah bagian dari botol-botol Coca-Cola dari berbagai negara gitu, Sobat Roni Loka. Bagaimana desain dari botolnya. Nih. Tuh. Jadi sejarahnya itu Coca-Cola awal pertama kali diluncurkan itu warna botolnya kuning katanya, sebelum diubah menjadi warna merah. Bagus ya, tuh lebih bermotif gitu. Kalau ini kayak gambar dari olahragawan gitu. Nah, yang menariknya dari Museum Coca-Cola ini, tampilannya itu sangat canggih dan kekinian. Jadi mereka itu bisa bikin museum sebesar ini hanya didedikasikan tentang Coca-Cola aja. Nah, kalau ini bisa untuk bikin apa ini? Music remix. Oh, menarik ya. Bagian ini untuk kita mendesain botol Coca-Cola. Kalau misalnya nanti udah selesai, gambar kita akan tampil di layar ini. Terus juga di bagian belakang sini ada permainan untuk mengisi botol Coca-Cola, terus ditutup gitu. Itu apa, ada botol apa ya di sananya? Botol AI. Oh, botol AI? Ya.
Tuh, finish. Klik finish, Mori. Oke. Nah, ini botolnya Mori akan tampil di sini nih, Sora Niloka nih. Kreasinya Mori. Sprite. Jadi Coca-Cola itu adalah cikal bakal dari sebuah minuman yang kita nikmati saat ini seperti Fanta, Sprite, ada Minute Maid. Terus ada apa lagi? Air putih juga ada tuh, air mineral. Ini juga ada gambarannya di sini. Nah, kita udah masuk ke Coca-Cola Lab. Dan di sini disediakan tempat kayak dispenser gitu untuk kita bisa mencoba berbagai macam rasa dari Coca-Cola. Spiced. Gimana rasanya ya? Sedikit aja, Nak. Asam. Nah, ini Mori coba rasa citrus. Ini rasa jeruk. Gimana rasanya? Asam juga ya? Yang rasa vitamin water. Hold to pour. Ya. Hold. Pegang botolnya. Nah, udah. Coba. Sedikit aja, Nak. Mungkin gimana, bisa kita enak? campur-campur, bisa kita bikin mix. Ada fruity-nya juga. Oh, no. Nah, jadi Sobat Niloka dijelaskan kalau resep itu berdasarkan dari bentuk, appearance, terus juga dari taste, gimana rasanya. Jadi dijelaskan apakah rasanya manis, asin, terus asam, atau gurih, dan terakhir texture. Jadi untuk menghasilkan minuman itu dia harus memikirkan 3 komponen ini. Nah, ini juga ada tempat untuk minum lagi Sobat Niloka. Oh, ini unreleased formula katanya. Oh, dia minta feedback ya? Ya. Jadi dia kasih contoh untuk coba rasa, terus nanti dia minta feedback dari kita gitu setelah mencobanya. Ternyata gak cuma tadi ya Sobat Niloka, sekarang boleh lagi mencoba berbagai macam rasa Coca-Cola. Sepertinya ini, jadi kita bisa mencoba berbagai rasa dan berbagai negara gitu. Ya, di sini bisa coba berbagai produk Coca-Cola dari berbagai negara. Amerika, Chile, Costa Rica, Venezuela. Di stasiun lain ada berbagai negara. Gitu. Ya itu kan lagi nggak ada, Mori. Iya. Jadi ada nomor-nomornya gitu loh Sobat Niloka. Ada nomor 1, 2, 3. Tuh. All about the glass. Nih kalau Mori punya ide mencampur semua rasa di berbagai negara. Jadi ada Amerika Utara, ada Venezuela, India, ada Fanta rasa nanas. Terus kalau dari Fanta Costa Rica itu Colita. Vitamin water and Nah, ini hasil karya Mori Sobat Niloka. Dia tadi campur semua rasa di sini. Semuanya dicobain yang dari berbagai jenis minuman. Tapi ternyata kalau dari minum enak juga. Rasanya seger. Jadi nggak terlalu pada karbonnya gitu. Maksudnya nggak terlalu karbonated, tapi rasanya jadi kayak benar-benar rasa buah malah kalau dicampur semuanya. Nih, Mori lagi kecanduan mau campur semua rasa. Nah, jadi kalau beda mesin, ternyata beda-beda rasa nih Sobat Niloka. Ada rasa Indonesia juga nih, fresh tea dari Indonesia. Terus ada Aquarius dari Spain, Powerade North America, Royal Philippines,
Maison Mix Germany, Bonbon Anglais, Madagascar, Fanta, Thailand, and Sprite North America. Kira Bourbon. Iya. Hah? Ada dari Moldova, Panama, Meksiko, Germany. Kalau ini tadi apa ya, apple lychee dari Korea, rasanya enak loh ini nih. All of them? We mix all of them all. Gimana rasanya ya? Asem ya? Enak juga sih. Oke, kita udah nyobain semua rasa yang ada di sini, Sebaroni Loka. Nih, minute joy rasa apple lychee, favoritnya Mori. Terus Mori minta nambah nih. Nih dia nambah. Katanya itu yang paling enak ya kan Mori? Iya, apple lychee-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, stand discovery, tempat penemuan dari wanginya Coca-Cola. Jadi di sini dikasih kotak-kotak gitu Sebaroni Loka, terus dia kayak ada lubang yang kita bisa mencium. Ya di situ. Beda-beda nggak? Nih kayak gini dibuka, kita bisa mencium wanginya dari sini Sebaroni Loka. Kayak wangi parfum. Dan Morinya suka parfum, tertarik untuk mencium semua wanginya. Jadi wangi itu bisa dipetakan kayak gini, Bun. Oh iya, Berdasarkan parameter woody, citrus. menarik ya. Jadi Sebaroni Loka di sini ada kuis, mereka disuruh mencium bau dan langsung menebak wangi apakah itu gitu. It was spearmint. Wow. Alright, last question, guys. What season do you think these scents represent? Sekarang kita masuk ke bagian icons, bagaimana perkembangan logo dari Coca-Cola. Nike juga main kita. What's the famous one? Take type. I think I've seen many of them. This one. How about this one? Kalau ini tulisan Coca-Cola dan sebagai negara gitu Sebaroni Loka. Ini apa ya? Oh, bikin nama kita ya. Nah, kita masuk ke bagian yang menceritakan tentang Coca-Cola. Kisah di balik Coca-Colanya. Ini para tentara yang minum Coca-Cola. Jadi ceritanya tuh ada kayak jenderal Rusia yang kepengen minum Coca-Cola, akhirnya dia minta Coca-Colanya itu warnanya jangan seperti coklat gitu, supaya nggak ketahuan kalau dia minum minuman dari Amerika. Ini siapa? Nggak tahu. Kalau Ini Robert Woodruff yang tadi beli dari Asa Chandler. oh ya, nah ini dia yang menciptakan Coca-Cola. Fotonya yang lebih jelas namanya Pemberton, dibeli oleh Chandler. Apa penjualannya gue? Nah, aslikah ini? Kayaknya enggak sih. Iya, ini kopiannya ya. Akta penjualan loh. Pertama kali dibeli oleh si Chandler tahun 1898. Hak dan pemasaran dan riset. Iya. Kalau ini apa ini? Kalendernya.
kan Coca-Cola tuh awalnya tuh dia ada Aha. klaim khasiat kesehatannya gitu, bisa menyembuhkan ini dan Oh, itu. gitu. Makanya mungkin ini jualnya di farmasi kan. Menarik Zaman ya. dulu belum evidence based medicine. Iya. Suka klaim. Kita ke bagian terakhir Sebaroni Loka. Kita ke tokonya. Ya. Can you go back? Oh, I'm going to. Oke, Sebaroni Loka. Terima kasih udah lihat perjalanan kami ke World of Coca-Cola. Sampai jumpa di episode Loka berikutnya ya. Dadah.